Perbedaan ketujuh yang lainnya yaitu, karena hanya satu di dunia, maka umat Katolik bisa masuk gereja Katolik manapun di segala suku dan negara. Sedangkan jemaat Protestan tidak, karena setiap suku dan negara memiliki gerejanya masing-masing dengan tata peribadatan yang disesuaikan dengan budaya lokal dan negara setempat. Perbedaan yang ke-8, Gereja Katolik memiliki pusatnya di dunia, yaitu di negara kota Vatikan dalam kota Roma, Italia. Sedangkan Gereja Protestan tergantung pada suku dan negara setempat, seperti Gereja HKBP yang berpusat di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Gereja Gemim yang berpusat di kota Tomohon, Sulawesi Utara, Gereja Gemit yang berpusat di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Gereja GPM yang berpusat di kota Ambon, Maluku, Gereja GPIB yang berpusat di kota administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan lain-lain. Perbedaan yang ke-9 yaitu ibadah dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh imam atau pastor disebut misa atau perayaan Ekaristi, sedangkan ibadah dalam gereja Protestan yang dipimpin oleh pendeta disebut ibadah. Dan kuasa transubstansiasi itu hanya terdapat dalam diri seorang yang menerima tahbisan imamat dari rangkaian tak terputus sejak para rasul. Istilahnya tadi adalah suksesi apostolik. Contohnya, saya sebagai seorang imam. Saya ditahbiskan oleh Monsinyur Yosep. Monsinyur Yosep itu ditahbiskan sebagai uskup oleh Monsinyur A. Monsinyur A yang menahbiskan Monsinyur Yosep itu ditahbiskan oleh Monsinyur B. Demikian seterusnya dirunut-runut ke belakang sampai ketemulah 12 rasul itu sendiri dan berhenti pada Yesus Kristus yang memilih 12 rasul itu. Sebuah rangkaian yang tak terputus dari Yesus Kristus, para rasul, uskup-uskup, sampai ke diri saya sekarang sebagai seorang imam. Inilah yang disebut dengan rangkaian atau jalur rasuli, atau jalur para rasul atau suksesi apostolik. Hanya dengan kuasa dalam jalur tahbisan yang seperti itulah, maka Ekaristi yang saya rayakan disebut sebagai Ekaristi yang sah. Artinya, kuasa dalam kata-kata doa syukur agung dalam Ekaristi yang saya atau seorang imam lain rayakan, itu bersumber langsung dari Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudari, hal ini kita tidak temukan di dalam gereja-gereja non-Katolik, Protestan, dengan berbagai denominasinya, juga tidak kita temukan dalam gereja Anglikan. Mengapa tidak ada? Karena ada sebuah keterputusan suksesi atau jalur apostolik di situ. Ketika mereka memisahkan diri dari gereja Katolik, maka hal itu membuat suksesi apostolik itu putus. Dalam kacamata iman gereja Katolik, sekali lagi perjamuan kudus yang dipersembahkan oleh seseorang yang tidak memiliki tahbisan dalam jalur apostolik bukanlah sebuah sakramen Ekaristi yang sah.